Hajar Media dan Sigabah serta di YouTube Adikro, barangkali nanti ditayang ulang. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan tahniah atas suksesi regenerasi pimpinan cabang pemuda Persis Katapang sebagai amanah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat senior, agar para sahabat senior memberikan tingkat kepedulian dalam proses regenerasi dan kaderisasi ketika para kader hadir di satu komunitas kalangan sahabat. Maka Rasul memberikan amanat menyambut kehadiran kader baru, generasi baru dengan ungkapan marhaban biwasiati Rasulillah. Selamat datang bagi Anda yang telah menjadi bagian dari estafeta perjuangan masuk di saf barisan para pengimbar Panji Izul Islam wal Muslimin, terkhusus melalui wadah Jamiah Persatuan Islam, paling tidak di lingkungan Katapang. Dalam kerangka inilah maka materi kajian teramat penting dan cukup relevan dihadirkan dalam kajian perdana periode kepemimpinan baru PC Pemuda Persis Katapang berkenaan dengan tajdid dan tantangan zaman. Sebagai pembuka, saya perlu untuk menegaskan ulang bahwa ajaran Islam dilihat dari aspek konten serta ketercakupan dan dilihat dari aspek putaran waktu, tentu memiliki keunikan dibanding dengan ajaran para rasul sebelum Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa syariat yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad dalam bahasa barudak Katapang bersifat sektoral dan temporal. Disebut sektoral karena hanya berlaku untuk kaum saja, kaum nabi yang bersangkutan. Sehingga ajaran yang disampaikan pada Nabi A tidak berlaku untuk kaum yang diutus Nabi B. Itulah sifatnya sektoral. Yang kedua temporal, yaitu keberlakuannya selama Nabi yang bersangkutan hidup. Nabinya wafat, nabinya purna tugas, maka syariatnya juga selesai. Hal ini berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka dilihat dari ketercakupan ruang dan waktu, bahasa barudak Katapang, ajaran Islam bersifat universal, yaitu tidak terbatas oleh sekat kaum, sekat suku yang kita sebut dengan ta'assub atau asobiyah. Begitu juga dilihat dari aspek keberlakuan syariat ini terus berlaku sampai hari kiamat. Walaupun
Nabi Muhammad telah wafat. Dilihat dari karakteristik inilah, sejatinya tidak ada satupun arus kehidupan, tidak ada satupun tanah yang diinjak di muka bumi, sejatinya di situ telah ternaungi oleh syariat Islam. Maka ajaran Islam dilihat dari ketercakupan ini memiliki sifat yang disebut syamil serta kamil, lengkap dan komprehensif. Dilihat dari aspek inilah, sejatinya ajaran Islam tak akan pernah mengalami perubahan, tidak akan mengalami masa kadaluarsa. Tetapi keberagamaan umat Islam, sikap penganut terhadap ajaran, itulah yang akan mengalami yang disebut dengan pasang surut, mengalami perubahan. Bukan ajarannya yang berubah, tetapi cara keberagamaan, sikap beragama yang kemudian mengalami perubahan, bahkan sampai hilang, tidak berasar lagi. Tentu banyak faktor, tetapi yang pasti adalah faktor manusia. Ketika ajaran para nabi mengalami pergeseran, perubahan, maka dilakukan pembaruan oleh nabi yang datang berikutnya. Sementara karena ajaran Islam itu sudah kamil, lengkap, universal, berlaku untuk masa-masa yang akan datang hingga kiamat. Ketika terjadi perubahan, terjadi pergeseran, tentu tidak akan ada yang melakukan pembaruan nabi baru. Karena Nabi Muhammad sebagai Khatamul Anbiya, maka dalam kerangka inilah pergerakan dan perjalanan Islam akan memunculkan satu fenomena gerakan yang disebut dengan tajdidul Islam. Dan orang yang terlibat di dalam gerakan tajdidul Islam ini dikenal dengan ungkapan mujaddid, yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwa dalam masa setiap satu abad Allah akan mengutus, Allah akan mengirim man yujaddidu laha dinaha, seseorang yang akan melakukan tajdid untuk ajaran Islam, yang kemudian gerakan ini lebih dikenal pada masa kemunculan khususnya di Indonesia dengan sebutan purifikasi Islam. Nah, dalam konteks inilah perlu saya sampaikan bagi generasi baru di Persatuan Islam, tak terkecuali di Katapang, apa yang pernah disampaikan oleh orang tua dan guru kita di dalam memahami persoalan tajdid. Ada dua ungkapan waktu itu yang kami dapat dari orang tua dan guru Persatuan Islam, yaitu tajdid bukan tabdil. Saya ulangi, tajdid bukanlah tabdil. Apa bedanya tajdid dengan tabdil? Saya ambil ilustrasi yang mudah untuk membedakan. Saya nggak akan nanya ke bapak, ke pemuda, saya nanya ke pemudi. Saya nanya ke ibu. Halo Araya, kurang tarik, kurang tarik. Ah, berarti tenunutan. Ya. Pertanyaannya gini ilustrasinya.
Apakah tangan bagian dari tubuh? Saya ulangi, tangan bagian dari tubuh? Ya. Jika menghilangkan tangan dari tubuh itu bukan tajdid, itulah tabdil. Jadi tabdil menghilangkan sesuatu yang harusnya tak boleh dihilangkan. Bandingannya, ari daki bagian tina awak al dakiu. Saya ulangi, al dakiu bagian tina awak bukan. Maka ngabersihan daki tina awak itulah tajdid. Jadi tajdid menghilangkan sesuatu yang bukan bagian dari tubuh. Menghilangkan benalu, menghilangkan parasit, itulah tajdid. Tapi menghilangkan tangan, menghilangkan kaki, bahkan nyoplokeun al-hulu'u itu maehan begitu. Itu bukan tajdid, tapi tabdil. Maka ini penting dipahami. Sebab terkadang di kita, mudah-mudahan tidak di lingkungan persatuan Islam, terkadang latah mengartikan tajdid sebagai modernisasi. Sementara semangat modernisasi di dalamnya include tentang tabdil. Jadi tidak selalu tepat mengartikan tajdid itu modernisasi. Sebab dalam ungkapan modernisasi terkadang di situ terbawa yang dimaksud dengan tabdil. Ini penting supaya tong latah. Sambil contoh seperti ungkapan radikal. Ada ungkapan Tuan Hasan pemikir radikal. Goreng atau halus? Halo, hade goreng. Jadi goreng ayeuna mah lantaran image-na nu disebut radikal teh negatif. Radikal. Padahal yang disebut radikal itu adalah positif karena berpikir tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Karena sedang disalahpahami, maka ketika mendengar kata radikal itu kesannya jadi buruk. Sebaliknya, ketika tadi menyebar terkenal kata modern, sebab konotasi dan asosiasinya positif gitu. Maka ketika pakai bahasa modern sampai Islam saja terserabut dari akarnya jadi halus. Padahal dengan ungkapan modern belum tentu benar. Boleh jadi baik. Sebaliknya dengan kata radikal belum tentu salah. Maka inilah yang orang tua kita selalu diingatkan. Oke? Sambil contoh. Apakah dalam urusan akidah ada yang perlu ditajdid? Halo? Ingat apa bedanya tajdid dan tabdil? Perlu kan ketika dalam urusan akidah aya benalu, aya parasit, maka harus dilakukan tajdid. Contoh, contoh. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah lah sumber segala daya, ongkoh yakin Allah sumber segala daya, tapi lamun teu make batu ali jo leuleus, jo nyeri beuteung we teh gitu. Jadi dia yakin Allah maha kuasa, Allah maha di atas segala, tapi lamun teu make sesuatu
teu tenang. Dibuatlah jimat. Nu ceuk urang disebut isim fi'il huruf gitu. Teu pira dirajeh. Jadi dirajeh teh dijampe ku teks Arab. Nu sakapeung nu nyieunna ge teu apaleun eta teh bahasa Arab naon. Da dititah ka orang Arab mah cawe teu ngarti. Tapi kulantaran timbul dari keyakinan maka dipercaya. Teh eta teh benalu. Ongkoh yakin ka Allah, ongkoh tadi Allah Maha Kuasa, tetapi seseorang tetap dia menginginkan sesuatu sebagai penguat dirinya. Maka itulah diantara contoh bahwa di bidang akidah harus dilakukan tasdid dalam arti yaitu menghilangkan benalu. Tapi coba Pak, rukun iman 6 geus terlepan dengan zaman jadi 5. Cek orang Katapang geus teu usum rukun iman genep mah jadi 3. Ta eta mah tabdil bukan tajdid. Ta itu contoh. Kalau tidak benar kebablasan. Hukum waris ada ketidakadilan, yaitu 2 berbanding 1. Untuk laki-laki 2, perempuan 1. Dianggap tidak adil, harus dilakukan pembaruan bukan tajdid. Tabdil itu begitu. Contoh Pak. Kemudian contoh lain yaitu kesetaraan dalam beragam hal antara kaum laki-laki dan perempuan. Ketika Quran menyatakan laisa dzakaru kal unsa, bahwa laki-laki tidaklah sama dengan perempuan, digaungkanlah gerakan yang namanya eman sisi sapi gitu kan. Dilakukan gerakan itu, dirubah bahwa harusnya imam itu laki-laki, suatu saat awewe ngimaman. Tukang beca lalaki kudu aya tukang beca awewe gitu kan. Kanu sagala hal. Nah itu bukan tajdid, itu tabdil. Termasuk merubah fitrah. Oke, karena di sini ada pemudi yang lebih paham tentang dunia TikTok. Oke, contoh Pak, contoh ya. Gaduh budak Pak, lalaki, karena dia lucu, viral di TikTok. Sekali tuh, nuka 2 kali hayang lebih viral di dangdanan jadi lalaki. Lalaki jadi awewe, dilipenan di segala rupaan. Itu akan terjadi tabdil ngarobah fitrah. Makanya Bapak Ibu jangan aneh kalau hari ini kenapa dunia kecantikan, dunia kosmetik, industri obat dan kosmetik demikian pesat? Karena ada komunitas-komunitas yang menguntungkan bagi mereka. Punten, lamun urang rek ngagelisan istri urang mahal-mahal biayana, da sifat dasarna gelis. Tapi hoyong ngarubah tina edi ka eti. Rongkah pa biayana sabaraha drem dempulna. Kan kudu kuriak badag eta mah tuh. Maka merekalah jadi sasaran industri. Matak segala alat diciptakan bagi mereka. Itu bukan tajdid, tabdil, merubah fitrah.
Nah, jadi di kita ada yang tadi dianggap berpikir terlalu kaku, kudu kumaha sagala zaman Nabi gitu. Tidak boleh pakai sendok kalau makan, kudu kutilu, dan Nabi ge kutilu. Tapi anehna deungeuna jeung sayur. Ustad, nyunah teh kutilu gitu. Cek sim kuring teh, aya kitu zaman Nabi sayur. Eueuh, manya sayur dikituan atuh moal ge beunang. Nah, aya nu terlalu kitu teuing kaku. Aya nu sagala bablas gitu. Nah, maka tajdid bukanlah gerakan yang sifatnya tadi menjadi demikian harus kaku, harga mati dalam segala hal, tidak juga justru serba permisif, membolehkan dalam segala hal. Maka inilah yang dimaksud oleh Nabi, bada'al Islam goriban. Pertama kali Islam datang dalam keadaan asing. Asing dibanding dengan yang mana ajaran jahiliyah. Dalam kerangka ajaran jahiliyah, ajaran Islam tidak dikenal, makanya asing. Tapi fasayaudu goriban, Islam akan kembali asing. Apa yang dimaksud asing kedua? Maka ajaran Islam sudah tidak dikenal lagi oleh pemeluknya. Antara tadi ajaran yang orisinil, ajaran yang genuin, sudah terlalu banyak mendapat apkiran. Maka yang tersebar bukan Islam genuin, tapi Islam yang KW. Atau yang kedua, maka generasi baru Islamnya sudah demikian dijauhkan dari Islam sehingga tidak mengenal kembali Islam. Maka kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Ketika situasi demikian, bergembiralah orang-orang yang dianggap asing, yaitu satu kaum yuhyuna ma amatahun nas, yaitu orang-orang yang menghidupkan ajaran saat orang lain mematikan ajaran tersebut. Itulah diantara bentuk yang disebut dengan tajdid. Mujaddid yang akan dijanjikan dalam 100 tahun itu pasti muncul ketika ajaran Islam sudah demikian kumel, sudah demikian kucel. Bukan Islamnya yang berubah, tapi penyikapan orang terhadap Islam itu yang terkadang menjadikan cahaya Islam tidak terang benderang. Oke, sebagai contoh terakhir, karena atas jam 8. Contoh, anak sekarang sudah tidak mengenal yang namanya cempor, bola mah cempor, aya damar, itu kan? Nah, jadi kalau diilustrasikan, Islam itu adalah cahaya damarna gitu. Maka akan mengalami suram, bukan cahayanya yang padam, tapi belingna, kacanya yang kotor, mehong. You know mehong? Anak milenial itu bahasa Prancis mehong, al mehongu. Gitu, Pak. Jadi cahayanya tidak menyebar, bukan padam, tapi belingna, kaca yang mengitarinya sudah gosong. Tajdid lain mareman seneuna, tetapi membersihkan. Kaca yang melindungi api agar bening, maka dengan bening cahaya itu kembali terang benderang menyebar, menyinari alam semesta. Nah, itu sebagai catatan yang pertama, memahamkan kalian terutama generasi baru bahwa tajdid bukanlah tabdil. Tajdid i'adatul Islam ila aslih.
Tajdid adalah mengembalikan Islam kepada on the track karelna saat oleh para pemeluknya, para penganutnya, maka terkadang rada seetik rek keluar tina rel, dibalikeun deui kana rel, itulah tajdid. Oke? Sementara tabdil mengembalikan Islam yang telah direl, menggeser menjadi keluar. Ingat, tajdid bukan memutar roda ke belakang, tapi mengembalikan roda pada relnya. Maka dalam kerangka kemasan tidak harus selalu dipahami lamun tajdid teh semua umat Islam kabeh berkoko. Padahal koko ge asal ti Cina. Disebutna baju takwa, padahal al aslu Cina itu teh. Kudu kana onta deui, kudu kana naon panah deui, kudu kana ketepel deui, bukan itu tajdid, tapi mengembalikan roda on the track. Situasi zamannya tidak harus selalu iklim zaman Barreto, karena itu tidak ada hubungan dengan ajaran. Begitu. Nah ya, nah sementara modernisasi tidak selamanya identik dengan tajdid, karena ada kalanya modernisasi dilihat dari asal muasal kemunculan berkenaan dengan ajaran gereja yang dianggap menghambat kemajuan, sehingga ajaran gereja harus dimodernkan agar agama sesuai dengan tantangan zaman. Maka dalam pengertian ini modernisasi tidaklah pas dengan tajdid, tetapi di situ terkadang ada muatan tabdil. Lantas harus bagaimana kita dalam kerangka menyiapkan yang disebut dengan internalisasi, mengenalkan, mengukuhkan nilai tajdid ini? Maka di hadis tersebut catatan yang ingin kita tekankan. Gini, lihat, kan kata Nabi, innallaha yab'atsu lihadhil ummah ala roksi kulli mi'ati sanatin. Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun. Man yujaddidu lahadinaha, orang yang akan melakukan tajdid. Tahadis ieu teh bukan sekedar mendorong kita untuk nanya saha. Jadi bukan hanya man, tapi ayeuna rek ti mana bijilna. Da 100 tahun pasti aya. Pertanyaanana ari dikatapang bakal aya moal, bukan nanya saha. Berarti menciptakan kader mujadid bukanlah menunggu, tapi harus menjemput. Jadi tong ditunggu, dijemput. Maka tempat kitalah harus menjadi lahan subur munculnya mujadid. Yang kita sebut tidak mungkin mujadid lahir dari lingkungan yang tidak kondusif. Tidak mungkin mujadid lahir dari lingkungan yang biasa-biasa, tapi pasti lahir dari lingkungan yang memang sengaja diciptakan. Nah, maka disinilah pentingnya kehadiran jamiah. Tak terkecuali pemuda Persis yang kita sebut lahirnya mujadid adalah by design, bukan by accident. Bukan ciga sim kuring ustad nu tidagor, kulantaran tidagor jadi ustad, tapi memang telah dikondisikan keberadaan Radatul Atbal, adanya madrasah diniyah,
sampai ayana mu'alimin, itu adalah bagian yang harus terus kita kuatkan. Karena sekali lagi, mujadid tidak lahir ujub-ujub. Mujadid tidak lahir dari ruang hampa. Sang pembaru tidak turun dari langit, tetapi dicipta. Maka lingkungan kitalah yang bertanggung jawab untuk menciptakan lahirnya kader-kader mujadid, insya Allah. Paling tidak di lingkungan masing-masing, setiap ada problematika dan tantangan, paling tidak kita menjadi pemecah masalah, menjadi problem solver, bukan malah troublemaker, yaitu menciptakan masalah yang demikian menghambat kehidupan. Nah, insya Allah dengan poin-poin inilah suksesi generasi khususnya di Katapang bagi periode baru itu harus totalitas, mengantar, mengawal, edukasi dan advokasi agar Katapang paling tidak menjadi lahan yang subur. Tumbuhnya generasi yang memiliki rasa tanggung jawab dan siap tampil ke muka untuk mengibarkan panji Izul Islam wal Muslimin melalui gerak dakwah dan tarbiyah yang dikelola oleh Jamiyah. Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, ada jam seberapa? Ya, genep 58. Jadi tersisa waktu 3 menit lagi. Oke, maka dengan doa Robbana saja beres. Udah ya, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi nutrisi dan energi terhadap pembaruan hati, sehingga setiap langkah dakwah dan tarbiyah insya Allah akan selalu kita kawal dengan istiqomah demi izzah Islam wal Muslimin, terkhusus melalui wadah Jamiyah. Akhirnya saya mohon pamit. Insya Allah kita bertemu kembali dengan program baru yang nanti barangkali diumumkan oleh bidang pendidikan atau bidang dakwah PC Pemuda, khususnya program PKU, program kaderisasi ulama, yang nanti insya Allah akan kita racik bentuk, model dan kurikulumnya. Yang pasti modelnya maca kitab, terserah mau kitab nil autor atau kitab subulu salam. Yang pasti soal 10 salah 20. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.